Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news Bitget Brace teman-teman ya. Jadi ada news apa dan bagaimana perkembangannya mengenai Bitget Brace nanti bakal Didi bahas semua di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So gak usah lama, langsung kita kepoin. Jadi nah oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di Coin Market Cap ya, atau CMC. Seperti biasa sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai news dan perkembangan Bitget Brace ya, kita recheck dulu nih mengenai kondisi market saat ini. Oke, dimana saat ini teman-teman ya, Bitcoin itu terpantau mengalami penurunan yang cukup tajam teman ya, sebesar 6,45% nih dalam kurun waktu 24 jam saja cuy. Dan hal itu menyebabkan posisi Bitcoin saat ini berada di rate sekitar 18,8 ribu US dollar ya. Nah kalau kalian lihat di last 7 day-nya ya, Bitcoin itu langsung anjlem cuy ya. Dari mulai sini ke sini jelem gitu teman ya. Dari mulai level 20 ribuan lah ya ke level 18.000 US dollar ya. Ini merupakan penurunan yang cukup bisa membuat harga altcoin itu oleng teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman ya. Ketika induk kripto hancur ya teman-teman ya, sudah dipastikan altcoin itu juga mengikuti teman-teman. Mungkin yang masih bertahan itu hanya stable coin doang teman-teman. Yang lainnya mirah meruna lah pokoknya. Nah, lalu bagaimana kondisi Bitget Brace Bang? Langsung kita kepoin. Jadi nah oke teman-teman, karena memang induk kripto atau Bitcoin itu mengalami penurunan yang cukup sangat signifikan teman-teman ya, sebesar 6%-an lah teman-teman ya. Di sini Bitget Brace juga terpantau ya teman-teman ya, mengalami minus hingga 10% cuy ya. Dan tepatnya saat ini Bitget Brace itu berada di level sekitar 0,007834 teman-teman ya. Padahal kalau dianalisa di sebelumnya teman-teman ya, Bitget Brace masih ada potensi kenaikan ya, karena melihat dari MACD-nya yang transaksi sell-nya semakin menurun, dan ternyata nggak terduga induk kripto mengalami bearish yang cukup dalam teman ya, sehingga menyebabkan altcoin itu juga mengikuti tren pasarnya teman ya, atau tren market. Namun sebenarnya biasanya Bitget Brace itu selalu melawan arah teman ya. Jadi penurunan Bitget Brace itu selain salah satunya dari memang induk kripto lagi crash teman ya, dan hal yang mempengaruhi Bitget Brace juga turun itu mengenai sentimen dari si Bitget Brace ini teman. Karena memang semenjak tim Bitget Brace itu mengumumkan SUV-nya itu teman ya, itu menimbulkan rasa kekecewaan teman ya. Meskipun dalam tanda kutip info tersebut itu sebenarnya juga gak kalah bagusnya sebenarnya teman ya, dengan Bitget Brace berkolaborasi dengan sebuah perusahaan mobil dan bekerja sama lah, intinya begitu teman ya. Namun memang yang ditunggu-tunggu holder Bitget Brace itu bukan pengumuman itu ya, pengumuman pelistingan di centralized exchange tier 1 ya, seperti Coinbase dan Binance yang selama ini sudah diajukan aplikasi pelistingannya. Namun sampai saat ini masih belum ada kabar ya teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini teman-teman, yang mengenai volume transaksi 24 jamnya ya, si Bitget Brace ini mengalami pertumbuhan 26,18% cuy ya. Dan kalau kita lihat chartnya teman ya, kalian bisa lihat sendiri ya, mirah meruna. Kalau kita lihat untuk chart all-nya teman ya, jadi Bitget Brace ini mengalami penurunan yang cukup lumayan teman-teman. Setelah kemarin tuh sempat menyentuh resistennya ya, sekitar di level 0,0012an di sini teman-teman, dan dia mengalami terjun sideways dan terjun lagi hingga di rate 0,0078 saat ini cuy. Oke. Nah, lalu ada update news apa mengenai si Bitget Brace? Langsung kita kepoin. Jadi nah oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di Twitternya si Bitget Brace teman-teman ya. Jadi info terakhir kemarin itu si Bitget Brace teman-teman ya sedang saat ini tuh mengadakan voting di Bybit teman-teman ya, dimana di sini ada Rook, ada WWY ya teman-teman ya. Yang ketiga itu ada Brace ya teman-teman ya. Entah ini nantinya pemenangnya siapa nih teman-teman ya. Voting ini berakhirnya mungkin pada 9 September teman-teman. Sekarang masih tanggal 7, berarti 2 hari lagi lah teman-teman ya. Ya mudah-mudahan sih si Bitget Brace yang menang teman-teman ya untuk voting di Bybit ini ya. Karena ketika Bitget Brace ini masuk ke Bybit ya, otomatis transaksinya akan melonjak dan itu menyebabkan harga Bitget Brace bisa terdongkrak ya teman-teman ya. Dan mengenai info terbarunya teman-teman ya, sebenarnya sih nggak ada info yang signifikan ya. Namun di sini pada 12 jam yang lalu di Twitternya si Bitget Brace teman ya, dia itu men-tweet, tandai proyek kripto favorit Anda dan menangkan 1000 US dollar dalam
dalam Brace ya. Intinya dia itu sedang mengadakan giveaway nih teman-teman, dengan cara mengikuti tag proyek favorit Anda, retweet, komentar, dan komentari alamat dompet ya. Jadi intinya kalian tuh jika ingin mengikuti giveaway dari si BitGet Brace ini teman-teman ya, kalian tuh bisa men-tag token atau proyek-proyek favorit kalian teman-teman ya di komentarnya si postingan ini teman-teman ya. Misalkan kalian beruntung ya, kalian bisa mendapatkan 1000 US dollar. Di sini yang diperhatikan di sini open untuk partnership ya, open for partnership. Makanya di sini BitGet Brace itu mengadakan airdrop ya, dan kalian itu disuruh men-tag token favorit kalian. Dan di sini dirasa sih BitGet Brace juga memilah-milah ya, proyek apa sih yang komunitasnya cukup kuat teman-teman ya, nantinya akan bisa berpartnership dengan si BitGet Brace ya. Jadi mungkin tujuannya itu teman-teman. Dan kalau di scroll ke bawah sih masih belum ada lagi teman-teman ya updatean yang signifikan mengenai si BitGet Brace teman-teman. Nah, lalu bagaimana untuk kondisi chart dari si BitGet Brace Bang? Langsung kita kepoin. Jadi shot. Oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di tradingviews.com ya teman-teman ya. Dimana di sini Brace per tether di time frame 4 jam teman-teman ya. Lagi-lagi ini adalah histori analisa Didi sebelumnya teman-teman ya. Nah, kemarin di video Didi sebelumnya yang membahas BitGet Brace teman-teman, waktu itu BitGet Brace itu masih di area sekitar sini nih teman-teman ya, 0,0009 0,008. Intinya di area sini nih ya. Nah, oke teman, kemarin sempat Didi itu berpikiran ya BitGet Brace itu akan mengalami kenaikan ya. Karena Didi di sini melihat MACD-nya teman ya, untuk transaksi sell tuh cenderung menurun teman. Kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, di sini ya. Dia cenderung menurun dan dia itu sudah membentuk candlestick hijau teman. Namun ini hanya seuplik nih, hanya kecil banget ternyata teman ya. Nah, ketika sudah nyampe di titik ini teman ya, tiba-tiba Bitcoin longsor teman ya. Hal itu menyebabkan tentunya altcoin juga terdampak ya. Salah satunya juga Brace ini teman. Nah, di sini BitGet Brace langsung terjun cuy ya, langsung terjun nih cuy. Oke, untuk MACD-nya ya, yang menyebabkan transaksi sell juga semakin banyak. Namun untuk saat ini transaksinya memang sudah sedikit menurun ya untuk transaksi jualnya ya, kalau kita melihat dari MACD-nya ini teman-teman. Dan apakah BitGet Brace ini masih ada potensi naik sih Bang ya? Kalau Didi sih yakin masih akan ada potensi naik ya. Ya mudah-mudahan sih untuk market crypto teman ya, untuk sentimen negatifnya itu sedikit berkurang ya, agar market bisa naik teman ya. Karena memang saat ini tuh kenapa harga Bitcoin bisa sampai down teman ya, karena memang isu suku bunga akan dinaikkan karena kenaikan inflasi di Amerika itu meningkat teman ya. Jadi Amerika itu bergegas untuk menaikkan suku bunga ya, sesuai yang sudah diutarakan atau diumumkan oleh pihak Amerika sendiri ya, bahwa ketika inflasi naik nggak menutup kemungkinan mereka itu akan menaikkan suku bunganya lagi teman ya. Oke, jadi itu adalah salah satu sentimen yang cukup negatif ya terhadap market cryptocurrency teman. Makanya hal itu menyebabkan harga Bitcoin juga mengalami penurunan lagi, yang menyebabkan altcoin juga terpengaruh teman-teman. Nah, namun kalau kita lihat MACD-nya ya, sejarah MACD-nya nih teman-teman ya, sejarah MACD-nya nih. Ya mudah-mudahan sih si BitGet Brace masih mengikuti alur dari MACD yang sebelah sini nih teman-teman. Nah, ini ya. Jadi setelah dia mengalami penurunan ya, transaksinya mulai mereda, dia mengalami penurunan lagi ya, dan dia akan mengalami kenaikan ya. Yang mudah-mudahan sih untuk BitGet Brace saat ini ya teman-teman ya, kalau kita melihat di sini nih ya, ini itu polanya hampir sama lah teman-teman ya dengan yang pola yang ini nih teman-teman ya. Dia mengalami penurunan, transaksinya sell mereda nih ya, dan dia membuat candlestick hijau kecil ya, dan dia kembali turun lagi. Yang mudah-mudahan sih seperti ini teman. Nah ya, jadi di sini nih yang kita tunggu-tunggu saat ini teman-teman ya. Ya, di sini nih ada kenaikan harga teman-teman ya. Ini kalau kita melihat MACD-nya loh teman-teman ya. Nah, jadi ini alasannya kenapa Didi masih yakin ya nantinya BitGet Brace itu masih akan ada kenaikan ya teman-teman. Namun ini sebenarnya sih untuk jangka pendek lah teman-teman ya. Dan kalau kita lihat chart dari si BitGet Brace ini teman-teman ya, di video Didi kemarin sudah dijelaskan ya bahwa BitGet Brace itu tertahan di kepala 7, yang artinya support kepala 7 ini cukup, menurut Didi cukup kuat lah intinya teman-teman ya. Ya makanya di sini ketika si BitGet Brace menyentuh 0,0076 ya, di sini ada pembalikan teman ya. Mudah-mudahan nih teruslah teman ya. Namun kalau kita melihat dari MA ya, MA10 dan MA30 ya, ini masih terkonfirmasi di atas candlestick, yang artinya konfirmasi penurunan itu masih cukup besar ya daripada kenaikan untuk saat ini loh teman-teman ya. Yang mudah-mudahan sih BitGet Brace tidak berhasil membreakdown area ini nih
0,007 ini teman-teman ya. Ketika ini bisa terbreakdown teman-teman ya, nggak menutup kemungkinan si Bitget Brace ya akan menuju ke level 0,0067 atau lebih tepatnya kepala 6 ya. Karena di sini di kepala 6 ya teman-teman ya, Bitget Brace ini juga sudah membuat support yang cukup kuat ya. Sampai di sini tuh 3 kepala lilin yang terbentuk untuk support dari si Bitget Brace teman-teman. Jadi di sini supportnya juga cukup kuat ya di kepala 6 ya atau 0,0062 ya. Yang mudah-mudahan sih kepala 7 ini masih bisa dipertahankan oleh Bitget Brace ya teman-teman ya. Kalau bisa terbreakdown ya, Bitget Brace itu nggak menutup kemungkinan akan kembali ke kepala 6 teman ya, sekitar 0,0067 sampai 0,0062 cuy. Jadi itu tadi teman ya analisa Didi mengenai si Bitget Brace. Nah, kalau sekarang bagaimana Bang ya? Kalau sekarang kita wait and see dulu teman ya, karena memang kalau kita melihat dari MA10 dan MA30 masih di atas candlestick ya, ini memungkinkan Bitget Brace itu masih cenderung berpotensi mengalami penurunan teman ya. Oke. Jadi kita wait and see dulu teman ya, apakah si Bitget Brace ini masih bisa mempertahankan area 0,007 lah, intinya begitu teman ya. Kalau misalkan terkonfirmasi nggak bisa mempertahankan 0,07 ya wassalam, dia akan ke 0,006 ya atau ke kepala 6 ya teman ya, di sini nih ya, di area-area sinilah teman ya, 0,0067 sampai 0,0062 lah ya untuk penurunan si Bitget Brace. Mudah-mudahan sih bisa tertahan lah, intinya begitu teman-teman. Oke, namun tetap teman-teman ya, di sini itu ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman-teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.